Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3034. Syok yang nyata. Di bawah cahaya cian, aura pedang merasuki udara, bahkan mampu membunuh Kaisar Langit. Tingkat kultivasi apa ini? Pada saat itu, Qian Sang berkonsentrasi, langsung menyadari siapa yang telah tiba. Saat berikutnya, dia bergerak, memasuki medan perang. Lin Yan mendongak, senyum lembut tersungging di bibirnya. Ling Qi, dia datang. Pertempuran ini tak mungkin tampaknya. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Sosok Ling Qi sangat mempesona. Dia adalah aura terindah di dunia, mengalahkan semua aura lainnya. Wus! Dia turun lurus ke bawah, menatap Lin Yan, senyum merekah di wajahnya, lalu dia berdiri di samping. Kehadirannya yang mengesankan memperingatkan semua kekuatan. Siapapun yang ingin menyentuh Lin Yan harus mengalahkannya. Niat membunuh yang terpancar dari pedang Qingling mengejutkan banyak orang. Wanita macam apa ini? Dengan satu pedang ini, bahkan Kaisar Langit pun terbunuh. Namun, dia tidak menghalangi jalan Kaisar Langit Klan Es, yang berarti dia tidak akan ikut campur dalam pertempuran antara Lin Yan dan Kaisar Langit Klan Es. Di matanya, Kaisar Langit Klan Es hanyalah Kaisar Langit, tak berdaya untuk melukai Lin Yan. Adegan ini membuat wajah Kaisar Langit Klan Es memucat. Bakat Lin Yan langka di masa hidupnya. Sedangkan Ling Qi, dia bisa merasakannya karena pedang di tangannya. Senjata macam apa ini? Bisakah itu memenggal Kaisar Langit dengan satu serangan? Dengan Ling Qi di hadapannya, bagaimana dia bisa bertarung lagi? Tapi tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba terpikir, matanya menjadi gelap, dan dengan raungan, dia melepaskan kekuatan Kaisar Langit, menyerang langsung ke arah Lin Yan. Melihat Kaisar Langit Klan Es mendekat, Lin Yan memusatkan perhatiannya. Dengan pertempuran yang sudah berlangsung, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dalam sekejap, pedang surgawi mendalam ada di tangannya. Pedang kuno itu dipenuhi pola. Sekarang, pedang itu menyimpan aura usia dan perubahan. Di tangan Lin Yan, pedang itu langsung memancarkan aura pembunuh. Seolah-olah satu tebasan pedang dapat memusnahkan segalanya. Dentang. Dengan lambaian tangannya, Lin Yan melepaskan teknik pedang surgawi misterius. Angin dan guntur bergemuruh saat ia mengarahkannya dengan pedangnya. Pedang itu, dengan kekuatan yang luar biasa, turun langsung ke Kaisar Langit Klan Es. Bang! Meskipun Kaisar Langit dapat melepaskan kekuatan batinnya, ia masih tak mampu menahan kekuatan pedang itu. Kekuatan Lin Yan kini jauh lebih unggul dari sebelumnya, dan pedang surgawi misterius telah berevolusi sepenuhnya. Pedang ini bukanlah tandingan Kaisar Langit biasa. Jika lawannya telah memadatkan niat sejati Kaisar Langit, mungkin memiliki harta karun, itu akan menjadi tugas yang berat. Sayangnya, ia telah kehilangan segalanya. Dengan rintihan, tubuh Kaisar Langit terbelah, energi pedang menghancurkan jiwanya. Desis. Sebuah fenomena aneh terbentang di langit dan bumi, melepaskan ratapan Kaisar Langit. Era hebat macam apa ini? Pada saat ini, banyak kultivator bergumam dari puncak-puncak yang jauh. Lin Yan juga telah membunuh Kaisar Langit dengan satu tebasan pedangnya. Rasanya seperti mimpi, tak terbayangkan. Namun kenyataan terbentang di depan mata mereka. Hanya dengan satu tebasan pedang ini, baik Ling Qi maupun Lin Yan melampaui para jenius lainnya. Peringkat 10.000 ras hanyalah lelucon. Banyak praktisi menggelengkan kepala. Lin Yan dan Ling Qi bahkan bisa membunuh Kaisar Langit, jadi apa itu peringkat 10.000 ras? Dibandingkan dengan Lin Yan dan Ling Qi, para jenius arogan di dunia ini mungkin malu pada diri mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, hanya Guan. Mereka telah menyaksikan pertarungan para jenius, tetapi mereka tidak menyangka para jenius ini telah mencapai tingkat seperti itu. Meskipun keduanya mengandalkan pedang mereka, pedang itu milik mereka, dan karena mereka memang telah membunuh Kaisar Surgawi, pedang itu mewakili kekuatan mereka. Pada saat ini, banyak kultivator menghela napas. Kemudian, tatapan Lin Yan terpaku, menatap ke segala arah. Ia melepaskan semburan kekuatan jiwa, dan rune-rune itu muncul kembali. Kekuatan jiwa Lin Yan kini semakin dahsyat. Setelah menanggung malapetaka hukuman surgawi di pemakaman Wuji, ia mengubah kekuatan jiwanya menjadi miliknya sendiri, bertahan hidup di dalamnya. Kekuatan jiwanya hari ini sebanding dengan alamnya, keduanya mencapai puncak Kaisar Surgawi. Rune yang dipadatkan dengan kekuatan jiwa semacam ini berada di luar jangkauan manusia biasa.
Bahkan kecepatan formasi pembunuhan abadi dapat dipadatkan telah meningkat. Swiss. Pada saat itu, sesosok berdiri di hadapan Lin Yan dan Ling Qi. Aura yang terpancar dari kultivator ini mengguncang seluruh area. Di belakangnya, hawa dingin yang sedingin es memancar. Sesosok bayangan muncul, seolah membawa gletser raksasa di punggungnya. Auranya mengubah seluruh dunia menjadi dunia gletser. Bahkan, dari kejauhan, banyak kultivator menatap dengan takjub. Aura seperti itu, reinkarnasi setengah langkah. Ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kultivator. Tak seorang pun menyangka seorang kultivator reinkarnasi setengah langkah akan muncul dalam pertempuran ini. Tanpa melirik, hanya berdiri di sana, seolah-olah ia bisa membekukan dunia. Semua kultivator yakin bahwa, jika ia menginginkannya, ia bisa, dengan satu kekuatan, membekukan selamanya semua yang ada di bawah gletser. Leluhur, banyak kultivator klan es diliputi keterkejutan, ekspresi mereka dipenuhi kekaguman yang mendalam. Petik 2. Pertempuran antara klan es dan umat manusia hanyalah perkelahian di antara kalian, anak-anak. Aku tidak ikut bergabung hari ini, hanya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Ahli reinkarnasi setengah langkah klan es ini berbicara, suaranya diwarnai kerendahan hati. Tak seorang pun menyangka hal seperti itu. Kata-katanya bahkan lebih mengejutkan. Apakah semua ini hanya perkelahian di antara anak-anak? Lin Yan mengerutkan kening, matanya berbinar. Apa yang ingin dilakukan oleh kultivator klan es ini, seorang kultivator reinkarnasi setengah langkah? Dia adalah Bing Yu. Beberapa sosok kuat, menatap lelaki tua itu, bergidik. Bing Yu, kebanggaan dan kejayaan klan es. Dia ada di akhir era agung benua langit mendalam. Setelah memasuki reinkarnasi setengah langkah, dia memahami dirinya sendiri, menyadari bahwa reinkarnasi mustahil, dan lenyap sepenuhnya. Dunia, semua karena frustrasinya, telah runtuh. Siapa yang bisa membayangkan dia masih hidup? Bahkan seorang kultivator reinkarnasi setengah langkah pun tidak dapat menahan amukan waktu. Tampaknya rumor itu benar. Dia telah membekukan dirinya sendiri, mendekam di dalam zaman, hanya untuk muncul di era agung ini. Waktu itu kejam, memusnahkan segalanya. Bahkan beberapa kaisar langit berasal dari jutaan tahun yang lalu, tetapi itu karena mereka menyegel diri mereka sendiri, entah dengan batu darah, harta lainnya, atau dengan melakukan perjalanan ke Pulau Samsara. Bing Yu ini pasti tidak berbeda. Petik 2. Apakah kau menemukan jawaban reinkarnasi di pemakaman Wuji? Pernahkah kau memahami misterinya? Tanya Bing Yu. Saat itu, banyak praktisi yang fokus. Bahkan mereka ingin tahu, apa sebenarnya yang diperoleh Lin Yan di pemakaman Wuji. Tidak ada. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lin Yan justru menjawab seperti ini. Bas. Di belakang Bing Yu, di dalam gletser, angin dan salju mengembun dan tiba-tiba sebuah mata es dan salju raksasa muncul. Mata ini menatap Lin Yan, dan seberkas cahaya bersinar, jatuh tepat ke arah Lin Yan.